Selamat datang di Ngeteh Anget Podcast, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Kembali lagi bersama saya Orasyafa Nabila yang akan menemani selama beberapa menit ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini nih ada yang beda nih. Saya ditemani sama teman sebaya saya nih. Di sebelah saya sudah ada Intan selaku Ketua Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan. Selamat datang Kak Intan di Ngeteh Anget Podcast. Selamat datang juga. Ya, nah, Intan ini sebagai Ketua Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan, betul ya? Iya, betul. Nah, mungkin Kak Intan nih bisa dijelasin dulu buat para penikmat Ngeteh Anget nih, Kak Intan di Foralingga ini sebagai apa dan mungkin bisa dijelaskan Foralingga itu apa? Oke, ya sebelumnya halo teman-teman, nyapa dulu ya. Iya, para penikmat Ngeteh Hangat. Baik, seperti yang udah dijelasin, nama saya Intan Asra Musikasari dari Forum Anak Kabupaten Purbalingga. Saya sebagai Ketua Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan, di mana peran ini tuh Intan menguatkan lembaga Forum Anak. Kalau contohnya yang tadinya kurang aktif diaktifkan kayak gitu. Untuk Foralingga itu sendiri merupakan organisasi di bawah naungan Dinsos Dalduk KPP 3A, di mana organisasi ini perwakilan dari anak-anak di Purbalingga yang berperan untuk menyampaikan komunikasi antara pemerintah dengan anak-anak di Purbalingga terkait dengan aspirasi serta pemenuhan hak anak kayak gitu, Kak. Nah, berarti kurang lebihnya Foralingga ini sebagai media ya, media iya, untuk pemenuhan hak bagi anak-anak. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih, Mbak, buat para penikmat Ngeteh Hangat, yang dimaksud anak itu apa sih? Mungkin dari umur berapa sampai berapa yang bisa dikategorikan sebagai anak gitu? Kalau untuk kategori anak itu sendiri ya, ini untuk yang berperan di Forum Anak. Iya. Kalau untuk yang berperan di Forum Anak itu sendiri dari umur 13 atau SMP MTS sampai umur 17. Kalau sudah melebihi 17 menjadi fasilitator. Sebagai fasilitator. Iya, ya, betul. Baik. Nah, selanjutnya nih berbicara tentang Forum Anak sebagai media untuk pemenuhan hak partisipasi anak, itu tupoksinya apa aja sih dari Foralingga ini? Kalau tupoksi dari Foralingga itu sendiri lebih ke pemenuhan anak-anak sih. Ke pemenuhan anak. Dengan program kerja serta program-program yang dilakukan oleh Forum Anak, kegiatan di mana nanti kegiatan itu tuh jadi poin utama bagi kita agar anak-anak dapat berpartisipasi dalam pemenuhan pembangunan Purbalingga gitu. Iya, baik. Berarti anak-anak ini turut andil dalam pembangunan di Kabupaten Purbalingga ya, khususnya untuk Foralingga itu sendiri. Selanjutnya nih, aku mau tanya untuk manfaat kita sendiri nih sebagai anak-anak, mungkin para penikmat Ngeteh Hangat juga ingin bergabung dengan Forum Anak, itu apa saja sih manfaat yang bakal didapatin sama teman-teman jika menjadi anggota dari Forum Anak ini? Manfaatnya banyak banget loh teman-teman. Kayak kita tuh dapat mengetahui bagaimana kondisi anak sebaya seperti kita nih, ya, yang dapat kita nggak bisa lihat di media sosial lainnya. Contoh kayak di mana sih kok ada anak seumuran kita yang mengalami pembulian, pernikahan dini dan hal lain sebagainya yang contoh kita nggak merasakan tapi teman kita merasakan. Jadi kita lebih tahu dan kita kayak wah, rupanya banyak teman-teman kita di luar sana yang masih belum haknya terpenuhi kayak gitu. Jadi kalau misal kita jadi anggota nih, jadi kita lebih aware dengan sekitar gitu ya, lebih peduli dengan lingkungan gitu. Nah, mungkin kan tadi udah disebutin ya ada pernikahan dini, pembulian. Nah, sebenarnya catatan apa aja sih isu isu strategis yang dibawa oleh Forum Anak Purbalingga ini? Kalau di Jawa Tengah ada program kerja namanya itu Jok Kawin Bocah. Iya, Jok Kawin Bocah, di mana program ini tuh kita mengantisipasi anak untuk menikah dini. Nah, karena maupun dalam kalau kita menikah dini kok terakhir kan untuk menghalangi adanya perceraian dini. Iya, betul. Kalau ada yang bertanya kok perceraian dini itu kan yang dialami bagi orang-orang yang menikah dini lalu bercerai dini. Sedangkan kalau ada orang yang menikah dini tapi sampai akhir tua itu
selalu bersama. Iya. Itu gimana? Emang nggak masalah, cuman dalam kadar untuk pendidikan itu akan turun kayak gitu. Jadi program kerja yang sangat kami pegang ya itu adalah Jok Kawin Bocah. Jok Kawin Bocah. Iya. Selain itu untuk yang isu tentang pembulian itu, apakah sudah ada program kerjanya atau bagaimana? Iya, kalau terkait isu itu kami melakukan kegiatan namanya itu Suara Perwira. Suara Perwira. Iya, apa itu tuh kita buat kayak bukan link kayak microblog di mana nanti orang-orang itu dapat menyampaikan aspirasi mereka serta suara mereka. Bagaimana cara kita untuk lebih maju dan bagaimana nanti tanggapan mereka terhadap Foralingga untuk agar mereka dapat berpartisipasi ikut kayak gitu. Oh iya, baik. Nah, sebelum lanjut nih, mungkin kita di depan kita udah ada teh hangat nih, bisa diminum dulu Kak Intan. Teh hangatnya. Silakan Kak, diminum dulu Kak. Kan kurang afdol ya kalau ngeteh hangat belum ngeteh. Lanjut lagi ya Kak, ini kan untuk Foralingga itu sendiri itu ada di tiap kecamatan, desa atau hanya ada di tingkat kabupaten saja Kak? Kalau untuk perkembangan Foralingga itu sendiri, dari terendah itu tingkat desa. Di tingkat desa. Tingkat desa, kecamatan, lalu kabupaten. Dan juga ada Forum Anak Jawa Tengah. Iya. Nah, kalau untuk di Kabupaten Purbalingga sendiri nih Kak, udah ada berapa forum anaknya Kak? Atau cuma terpusat di kabupaten saja nih? Enggak, kalau kita itu ada 18 kecamatan ya. Itu udah ada yang udah terbentuk, cuman belum reor. Ada yang belum reor dan juga belum melaksanakan kegiatan. Ada juga yang sudah melaksanakan. Dan juga ada yang dari Forum Anak Desa. Iya, Forum Anak Desa. Dan juga Kabupaten Purbalingga. Kalau Purbalingga itu dari desa, kecamatan, kabupaten. Oh, gabungan gitu ya Kak. Nah, untuk jumlah anggotanya sendiri nih di Foralingga ada berapa Kak? Kalau sekarang ada 17. Ada 17. Itu total keanggotaan Foralingga sendiri. Iya, gitu dari Foralingga itu sendiri. Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau tanya tentang, kan tadi udah dijelasin ya Kak, ada berbagai isu, ada pernikahan dini, pembulian juga. Nah, kegiatan atau program kerja yang sudah dilakukan oleh Foralingga itu ada apa aja Kak? Untuk kegiatan ini ada macam banyak ya, ada berbagai macam banyak ya. Salah satunya itu ada live streaming. Live streaming. Iya, live streaming. Lalu ada live Instagram dan juga ada take over. Take over itu kita tuh ngadain ini yang kegiatan dari pusat. Iya, dari pusat. Di mana selalu diadakan pada saat Hari Anak Nasional. Nah, di mana kita itu jadi pengurus pemerintahan, contoh jadi kabupaten, gubernur. Nah, di situ tuh kita mengisukan isu-isu yang berkembang di Jawa Tengah. Lalu ada juga kita berpartisipasi ikut kegiatan Musrenbang. Ya, Musrenbang. Lalu juga kemarin mengadakan family gathering dan juga ada kegiatan Ghost to School. Kalau Ghost to School itu kita ngadain sosialisasi di berbagai sekolah di Kabupaten Purbalingga. Di Purbalingga ya khususnya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan itu tuh terbuka untuk umum atau hanya untuk keanggotanya saja nih Kak? Untuk umum. Untuk umum. Berarti teman-teman penikmat ngeteh hangat juga bisa bergabung ya? Bisa. Buat Foralingga ini. Nah, selanjutnya nih, aku mau tanya tentang aksi nyata apa sih yang udah dilakukan oleh Foralingga? Aksi nyata Foralingga yang paling terlihat yang dapat menjadi contoh untuk masyarakat. Kalau ini nih contoh salah satu ya Kak. Salah satu. Itu kita berpartisipasi ikut membantu dalam bencana Tumanggal. Tumanggal apa itu? Tumanggal bencana di Desa Tumanggal. Oh, di Desa Tumanggal. Iya, di Desa Tumanggal. Di Desa Tumanggal kita itu ikut serta di mana Forum Anak berperan ikut menghibur anak-anak di desa itu Kak. Karena kan udah terkena bencana. Jadi kami selaku Forum Anak berperan untuk menghibur anak-anak di desa itu dan juga kita membantu para warga membagikan makanan. Selanjutnya nih, aku mau tanya tentang seperti apa sih, ini kan tadi udah dijelasin ya kalau Foralingga ini bekerja sama dengan dinas-dinas. Nah, seperti apa kolaborasi Foralingga yang dengan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Purbalingga ini, khususnya dalam pelaksanaan program kerjanya? Kalau dalam pelaksanaan program kerja, biasanya kita itu berkolaborasi
berkolaborasi bersama dinas-dinas lain seperti Dinas Kesehatan. Lalu juga kemarin kami mengadakan live Instagram bersama Duta Genre. Duta Genre ya. Di mana pembahasan itu tuh terkait dengan pertumbuhan remaja. Selanjutnya nih, kan aku dengar-dengar nih Foralingga ini sebagai pelopor dan pelapor, betul ya? Betul, nah, betul. itu maksudnya kayak gimana nih? Bisa dijelaskan mungkin buat para penikmat teh hangat. Oke, jadi tuh peran utama Foralingga itu menjadi 2P, pelopor dan pelapor, di mana pelopor dan pelapor itu kita melaporkan terkait dengan yang dialami anak-anak. Contoh kayak anak-anak di salah satu desa mengalami hamil di luar nikah, kita bisa melaporkan kepada dinas kayak gitu. Nah, sejauh ini nih udah ada berapa laporan ya di Kabupaten Purbalingga khususnya? Kalau untuk laporan udah banyak ya Kak, cuman salah satunya juga ada di wilayah Karamanjur juga ada, di mana salah satu di antara kami menyampaikan kepada dinas sosial terkait dengan pernikahan dini serta hamil di luar nikah. Nah, itu kan tadi tentang pelopor ya, pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor. Nah, untuk anak-anak sendiri nih udah ada belum sih yang lapor gitu ke forum anak tentang keluhan-keluhan mereka gitu? Sudah dong. Sudah ada ya. Berarti. Sudah ada. Nah, buat teman-teman yang pengen melapor atau pengen bergabung dengan Foralingga itu bisa melalui apa menghubungi kalian ya? Kalau kalian ingin masuk nih ya ke Foralingga Forum Anak Kabupaten Purbalingga, kalian bisa cek di Instagram kami ya, terutama di follow ya guys. Nah, nanti buat para penikmat teh hangat nih boleh di follow di bawah ini ya. Jangan lupa untuk follow ya. Selanjutnya nih terakhir buat Kak Intan, aku mau tanya tentang pesan dan harapan dari Foralingga untuk anak dan masyarakat Kabupaten Purbalingga khususnya. Oke. Untuk teman-teman nih yang lagi lihat podcast kita ya, selalu semangat, selalu percaya diri karena kamu itu sangat berharga bagi dirimu. Love yourself dan kamu jangan pernah merasa insecure karena kamu percaya dengan dirimu, maka basicmu akan berkembang. Serta untuk masyarakat lainnya, untuk kemajuan, terutama kemajuan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, ayolah kita para remaja milenial ya, merubah mindset kita di mana kita berkembang dengan mindset yang berubah dan juga kehidupan yang berubah, maka kalian juga akan berubah. Jadi jangan lihat apa yang akan dilakukan nanti dan bagaimana kita akan menjadi apa di tahun ke depan. Janganlah kalian berpikir seperti itu, tapi kalian berpikir bagaimana kalian melakukan hal terbaik pada hari ini, kayak gitu. Luar biasa sekali ya nih. Aku senang banget nih kalau lihat anak-anak seumuran aku nih khususnya udah pada berpikiran jauh gitu ya. Nah, mungkin cukup ya Kak untuk obrolan kita kali ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Ngeteh Hangat Podcast di Ngeteh Hangat Podcast, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Foralingga. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Saya Aura Nabila pamit undur diri. Salam penikmat Ngeteh Hangat.